Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, asal sekolah SMK Kesehatan Sekawan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor induk mahasiswa 2100294191 dengan bidang studi agribisnis tanaman. Saya hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya di SMKN 2 Rangkas Bitung, Lebak dengan materi perlakuan khusus tanaman sayuran. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Untuk platform yang digunakan adalah WhatsApp sebagai informasi absen dan LKPD, ada Google Form sebagai link absen, dan ada Edmodo sebagai LMS tes formatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat ya, karena memang masih peralihan pandemi, jadi tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa olahraga. Dan baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin ketua kelasnya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Absen hari ini, bagaimana ketua kelas? Apakah masuk semua? Masuk, Bu. Semuanya lengkap. Untuk data, silakan mengisi di Google Form ya. Saya tunggu beberapa menit. Silakan. Sudah ya, tadi saya lihat di data sudah masuk. Untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Ya, Amanda dipimpin untuk menyanyi lagunya. Mari kawan-kawan kita berdiri semua. Mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Selesai. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, terima kasih Amanda sudah memimpin lagunya. Nah, selanjutnya kita di sini ada apresiasi. Mengingat materi minggu lalu ada apa, yaitu tentang tingkat kesuburan tanah. Bagaimana langkah-langkah kita untuk meningkatkan atau menjaga tentang kesuburan tanah. Ada apa saja di situ? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu Laskar. 1. Melakukan pertukaran tanah kompos. 2. Melakukan penguburan tanah. 3. Menyiram dengan air secara rutin. 4. Mengganti jenis tanaman. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat materi minggu lalu bagaimana kita tetap menjaga kesuburan tanah, yaitu dengan menyiramnya menggunakan kompos. Jika perlu memang kita harus mengganti tanaman, maka kita
selanjutnya ada pretest. Nah, ini sudah masuk ke materi kita yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita akan mempelajari perlakuan khusus tanaman sayuran. Di sini kita akan melakukan beberapa teknik, tapi yang kita lakukan hanya ada 3 untuk hari ini, ada fisik, mekanik, dan kimia. Secara umum saja, secara global itu apa sih pengertian dari fisik, mekanik, dan kimia? Ada yang bisa menjawab untuk pretest lisan kali ini? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Iya, ada. Untuk fisik bisa langsung ke tanaman atau benihnya Bu. Oke, kita lanjut. Lanjut ya, yang selanjutnya. Saya Bu. Ya, April. Perlakuan kimia dengan menggunakan bahan kimia Bu. Ya, betul. Yang ketiga. Saya Bu. Ya, naik. Untuk mekanik ada bantuan alatnya Bu. Ya, betul ya. Kalau dilihat dari jawaban kalian, maka materi ini bisa kita lanjutkan karena dari dasar-dasar fisik, mekanik, dan kimia itu sudah terjawab semua ya. Oke, di next selanjutnya kita akan mempelajari. Nah, ini ID-nya adalah yang pertama kita dapat menganalisis jenis perlakuan khusus pada tanaman sayuran. Yang kedua, kita bisa dapat memperlakukan perlakuan khusus pada tanaman sayuran dengan cara apa? Nanti ke depan kita akan pelajari. Nah, peta konsepnya di sini yang kita pelajari akan ada tujuan itu sendiri, lalu ada macam-macam perlakuannya yang tadi ada 3 sudah kita sebutkan, lalu ada alat dan bahan, ada apa saja mulai dari mangkuk, bibit parai dan sebagainya nanti kita akan pelajari, dan yang terakhir adalah teknik yang 3 tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari melalui praktek. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Ketika kalian sudah mulai mempelajari, maka kalian akan bisa menyimpulkan atau menentukan seperti apa tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil benih supaya hasil kecambahnya tumbuh dengan maksimal atau optimal. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam perlakuan khusus pada tanaman sayuran, dan yang ketiga adalah kalian bisa mempersiapkan alat dan bahan serta mempraktekannya untuk perlakuan khusus tanaman sayuran. Teknik penilaian yang akan kita gunakan yaitu masih sama seperti yang lalu, ada sikapnya jadi tetap stay dengan santun, dengan baik, dengan disiplin, dengan mandiri, tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan, kita nanti akan tes formatif di LRSN dulu kita, dan yang ketiga adalah keterampilan, maka kita akan melakukan praktek 3 jenis perlakuan khusus tadi, dan kita akan menggunakan metode problem based learning, di mana kalian akan mencari pemecahan masalah. Bagaimana cara-cara perlakuan khusus 3 tadi kita selesaikan berdasarkan kelompok kalian sesuai dengan pembagian yang sudah ada di LKPD. Untuk menambah semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. ATPH, semangat, semangat, yes. ATPH, semangat, yes. Oke, terima kasih. Nah, untuk menambah semangat lagi, di sini ada motivasi kita sebagai jurusan pertanian. Ada gambar apa ini? Tani. Apa? Jadi kita harus tetap ulet dan tetap berusaha kalau kita mau menggapai cita-cita kalian, apalagi kalian di masa usia muda. Jadi tetap harus semangat. Selanjutnya, kenapa kita mau melakukan ini? Karena pengetahuan khusus materi kita juga berguna nanti saat kalian masuk ke studi. Karena di sini akan dapat menghemat tenaga, biaya, dan waktu dalam perlakuan khusus. Kenapa? Benihnya bisa tumbuh secara lebih optimal. Nah, ini adalah setiap materi itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada saja permasalahan yang menjadikan materi kita itu saling berhubungan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa dilihat gambar pertama dan gambar baris kedua. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari gambar-gambar tersebut? Saya Bu. Iya, Bella. Itu yang gambar pertama itu benihnya lagi tidur ya Bu? Iya, betul. Kalau yang kedua, benihnya ditambah perlakuan khusus pada tanaman, maka benihnya akan tumbuh subur. Betul sekali. Jangan tepuk tangan dong. Oke, benar ya Bella. Tadi betul sekali bahwa gambar yang pertama itu ada benih, gambar kedua juga ada benih. Tapi gambar pertama
ekspansi. Nah, yang kedua nih ditambah dengan perlakuan khusus. Perlakuan khususnya apa? Itu akan kita praktikkan nanti ya, tadi dari 3 macam jenis tadi. Sebenarnya pada tanaman sayuran ada tambah pengajiran, tapi untuk kali kesempatan ini kita hanya mempelajari 3 perlakuan khusus tadi, ada fisik, mekanik, dan kimia. Ketika ditambahkan perlakuan khusus, maka benihnya akan tumbuh subur dan akan lebih optimal. Nah, itulah fungsi dari si perlakuan khusus. Kita selanjutnya ya. Nah, tujuan perlakuan khusus, sebelum kita masuk ke tujuan dan apa arti definisi perlakuan khusus, ini ada siklus pertumbuhan tanaman. Yang akan kita lakukan adalah pada biji atau benih. Lalu ketika kita memperlakukan khusus akan tumbuh kecambah yang optimal. Selanjutnya akan menjadi bibit, lalu akan menjadi tanaman dan akan ada pembentukan buah. Setelah itu akan ada persalinan dan pembuahan. Lalu ada apa lagi? Pembentukan biji. Terakhir, Pemasakan buah. oke, nah itu adalah pemasakan buah dan biji akan kembali ke benih dan ke biji. Seterusnya siklus tersebut. Nah, bagaimana hasil supaya menjadi tanaman itu optimal? Bisa dimulai dari bijinya, akan mendapatkan hasil buah yang masak pun juga optimal. Oke, kita masuk ya ke bagian definisi dan tujuan. Walaupun tanpa diberi perlakuan khusus, tanaman sudah dapat tumbuh berkembang dan berproduksi, namun dengan pemberian perlakuan khusus, maka tanaman akan tumbuh dan berkembang lebih optimal. Ini adalah definisi dan tujuan dari perlakuan khusus. Jadi tujuannya seperti yang tadi kita tahu dan teman kita sudah ucapkan adalah bahwa dengan perlakuan khusus itu akan menjadi lebih optimal. Tanpa perlakuan, si benih atau biji juga bisa tumbuh, namun keoptimalannya itu tidak seperti dengan menggunakan perlakuan khusus, di mana bisa menghasilkan benih tapi berkecambahnya lebih cepat. Nah, akan menghemat biayanya, tenaganya, dan waktu. Itu salah satu adalah tujuan kita memperlakukan khusus. Nah, di next selanjutnya di sini ada macam-macam perlakuan khusus. Bisa dicermati terlebih dahulu ada gambar sedang apa dan ada gambar apa. Ini sedang apa? Amplas. Amplas. Ini ada gambar apa? Mencong. Mencong. Oke. Saya jelaskan di sini ada anjir yang tadi perlakuan tambahan yang selain ada fisik, kimia, dan mekanik, di sini ada pengajiran untuk perlakuan khusus pada tanaman sayuran. Nah, di sini perlakuan fisik ada apa saja? Silakan yang mau membaca boleh. Saya Bu. Ya. Bentuk perlakuan khusus secara fisik: 1. Dilakukan penyerbukan buatan. 2. Diberi lanjaran. 3. Benih direndam air panas. 4. Benih direndam dalam air dingin Bu. Kemudian yang kedua adalah dahan dikurangi dengan cara dipangkas. Ini tujuannya supaya tumbuhan bisa mempunyai bunga, bakal buahnya itu menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada kulit yang diamplas yang tadi kita sudah lihat yang akan kita lakukan dalam praktek nanti. Kemudian yang digosok, lalu ujung benih yang dilukai atau dicongkel. Nah, secara kimia di sini bisa dilihat akan ditambahkan dengan bahan kimia, biasanya menggunakan HCl atau pestisida. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlembut si kulit biji bagian luar supaya air masuk ke dalam proses lapisan dalamnya menjadi lebih mudah. Nah, tujuan-tujuan tadi tujuannya adalah yaitu untuk meresapkan air ke dalam biji sehingga MDDC atau kapilaritas air ke dalam keping biji bagian dalam akan menjadi lebih optimal. Nah, ini alat-alat yang akan kita gunakan bisa diperhatikan ada beberapa hal, yaitu ada kertas, ada benih yang akan kita lakukan karena tadi saya sudah ucapkan yaitu tanaman sayur yang akan kita gunakan adalah karet, ada gunting, ada amplas, nah ini anjir. Nanti lain waktu kita akan ke lapangan akan untuk pengajiran. Teknik-tekniknya yaitu yang akan kita lakukan tadi ada pengajiran, ada ini, ada oke. Nah, sebelum kita mulai praktek, ada baiknya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebersihan. Nanti kita menggunakan safety ya. Nah, karena hari ini kita akan keterampilan praktik, jadi silakan disaksikan terlebih dahulu tayangan berikut, video berikut mengenai perlakuan
khusus 3 jenis tadi. Nah, nanti diperhatikan karena akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silakan menyaksikan, diperhatikan apa saja langkah-langkahnya dan apa saja alat-alatnya untuk praktek nanti. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai video perlakuan benih khusus pada benih parai. Bisa dilihat alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan melakukan perlakuan khusus jenis mekanik, di mana kita membutuhkan benihnya itu kita ambil cukup 4 sebagai contoh, lalu ada amplas, kita menggunakan pinset. Kalau tidak ada pinset boleh menggunakan benih kuku. Maka pertama ini kita gosokkan benih ujungnya sebagai berikut ya. Tujuannya apa? Supaya benih tersebut menjadi lebih tipis sehingga memudahkan untuk berkecambah. Ini benih-benih yang sudah kita amplas dan kita buka menggunakan pinset atau benih kuku, kita taruh dan menyesuaikan dengan tempat suhunya itu sendiri. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yaitu kita secara fisik dengan cara yang pertama kita menempatkan air hangat kuku sekitar 40 sampai 50 derajat. Nah, kira-kiranya saja sampai bijinya terendam. Ini seperti hangat kuku. Setelah 1 jam kita ambil kembali kertas merah atau kertas buram yang kita punya. Nah, setelah benih direndam dengan hangat kuku tadi selama 30 menit, selama 30 sampai Nah, kita akan memasukkannya ke dalam kertas merah atau kertas buram. Setelah benih tersebut kita rendam selama kurang lebih 1 jam seperti ini. Kita rapikan kembali. Kita rapikan. Perlakuan khusus secara kimia. Ini di sini kita menggunakan bahan pestisida. Nah, perbandingannya 1:5 bisa. Seperti ini. Lalu kita masukkan benih parainya sebanyak 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita diamkan. Setelah kita basahkan, kita taruh kembali di wadah. Lalu benih parai yang sudah kita rendam dengan bahan kimia ini diambil. Jangan lupa mengambilnya dengan menggunakan pinset karena ini bahan kimia. Kita atur kembali supaya pertumbuhannya baik. Terus ini, oke. Lalu kita lipat. Ini secara kimia, yang tadi secara fisik, dan yang ini secara mekanik. Ini kita akan masuk germinator. Bu, Ya, Nela. kenapa kertasnya harus berlapis-lapis? Saya juga Bu ingin bertanya, Oke, Nela silakan. kenapa sejarah jarum jam? Oke, saya jelaskan ya. Pertanyaan tadi ada 2 pertanyaan dari teman kalian, yaitu yang pertama, kenapa harus searah dengan penggosokkan yang di amplas. Lalu yang kedua, kenapa kertasnya harus berlapis-lapis. Nah, di situ kenapa harus searah? Karena supaya benih yang sudah kita gosok menggunakan amplas, pori-pori yang sudah mulai terbuka tidak tertutup lagi oleh debu-debu biji yang kita amplas. Nah, tujuannya yaitu supaya air tadi supaya dapat meresap. Nah, kenapa kertas yang berlapis-lapis? Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan si biji. Ketika dia ke dalam kondisi lembab, maka kecambah akan tumbuh dengan optimal. Dan untuk yang fisik jangan lupa airnya kurang lebih 40 sampai 50 derajat. Nah, untuk sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita saksikan. Untuk materi yang kalian sudah saksikan, kesimpulan-kesimpulan sedikit saja. Kenapa dan ada apa saja kah di tayangan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu. Oke. Kalau perlakuan kimia, benihnya diberi kimia pestisida pada benihnya. Kalau perlakuan mekanik, itu benihnya diamplas atau dilobangi dengan menggunakan alat pinset atau benih kuku. Kalau perlakuan fisik, benihnya direndam dengan air hangat. Nah, oke ya, karena saya anggap sudah mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, sudah mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti, tadi malam sudah saya kirimkan LKPD melalui grup WA kalian. Sudah dibaca-baca belum? Sudah. Nah, bagus. Jadi sudah mengerti ya apa tindakan yang akan kita lakukan
melalui tadi tayangan video tadi ya. Apa saja nanti di LKPD juga dilengkapi isiannya. Setelah praktik kita akan kumpulkan melalui diskusi kelompok. Nah, seperti biasa berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan boleh dimulai kelompoknya dari sekarang. Oke, sudah berdasarkan kelompoknya? Sudah gunakan baju lab ya, karena salah satu SOP atau prosedur kita praktek. Oke, kita mulai. Ini kan tadi sudah dilihat tayangannya, ada alat dan ada bahan yang harus kita perlukan sesuai dengan perlakuan yang ada pada kelompok kalian. Tadi sudah dilihat pada EKPD ya, kelompok 1 dapat fisik, kelompok 2 dapat mekanik, kelompok 3 dapat kimia. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin tanya kepada kelompok 1. Siapa yang bertanggung jawab ketuanya? Amanda, coba disebutkan ulang alat dan bahan yang akan kita pakai pada kelompok 1. Air panas, mangkok, biji pare, nampan, kertas, sama gunting. Oke, pinter ya, lengkap. Kelompok 2 silakan. Ada amplas, ada biji pare, ada pinset, gunting kuku, air, dan nampan. Oke, pinter. Untuk kelompok 3. Saya bahan kimia antrapol, air, nampan, mangkok, pinset, dan sarung tangan. Nah, good, bagus ya. Maju satu persatu mengambil alat dan bahan secara bergiliran dan secara mengantri. Ya, coba secara mandiri silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang terakhir silakan kelompok 3. Oke, sudah lengkap semua ya. Tadi saya sudah perhatikan, sudah benar semua untuk pengambilan alat dan bahan. Nah, nanti setelah pelipatan kita akan menyimpan di garing atom atau tempat yang tetap menjadikan benih atau biji tersebut menjadi tetap lembab. Nah, nanti karena pengamatan setiap hari kalian amati. Nah, jangan lupa disemprot menggunakan air supaya kertasnya tetap lembab. Jadi kandungan air di benih akan tetap terjaga. Oke, mulai dari kelompok pertama, korannya sudah dibuka ya untuk menjaga kebersihan kita. Nah, kita mulai dari kelompok pertama ya, yang fisik silakan.
3 nanti hati-hati karena menggunakan apa? Bahan kimia. kimia. Jangan lupa pakai alatnya tadi apa? Jangan pakai tangan tapi pakai pinset. Ya, silakan. Karena sudah selesai semua ya, tadi saya lihat satu persatu sudah benar, sudah selesai. Jadi untuk penyimpanan silakan dimulai dari ketua kelompoknya saja. Boleh maju satu persatu, dimulai dari kelompok. Oke, dibersihkan ya alatnya setelah praktek supaya mejanya bisa untuk diskusi dan presentasi. Nah, bagaimana hasil pengamatannya? Anda sudah dicatat ya sesuai dengan munculnya si kecambah benih pare. Oke, untuk lebih lengkapnya tolong dibuka dulu kembali LKPD apa yang sudah kalian kerjakan untuk alat dan bahan, dilengkapi untuk hasil pengamatan. Silakan dilengkapi dulu sebelum kita presentasi. Diskusi dengan temannya boleh sesuai dengan perlakuan khusus di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan yang lain dilengkapi LKPD-nya, nanti bisa langsung dikumpulkan melalui LMS @mudo ya. Ya, Saya rasa waktunya sudah cukup ya, sudah selesai semua? Sudah. Karena sudah diskusi, sudah selesai waktunya kita untuk presentasi. Dimulai dari kelompok yang pertama, siapa yang mau maju untuk pengendalian laptop? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
metode pengamatan yang dikerjakan tersebut. Benih yang direndam dengan air hangat mulai berkecambah pada hari keempat. Benih yang direndam dengan air dingin mulai berkecambah pada hari ketujuh. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari internet bahwa hal tersebut disebabkan ketika biji direndam terjadi proses imbibisi, yaitu proses penyerapan air ke dalam rongga jaringan melalui pori-pori secara pasif, terutama karena daya serap. Proses ini terjadi ketika air masuk ke dalam benih melalui proses imbibisi yang merupakan proses spesifik, dan imbibisi air oleh benih sangat dipengaruhi oleh komposisi kimia benih, permeabilitas benih, dan jumlah air yang tersedia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1, kita kasih close terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silakan yang mau presentasi silakan dulu. Yang mau komputer siapa nih? Yang laptop? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Fitri. Nama saya Sarah Priyanti. Nama saya Naila Fitriasana. Uraian mengenai hasil dari pengamatan kelompok. Benih yang diamplas mulai berkecambah pada hari keempat. Benih yang dilubangi mulai berkecambah pada hari ketiga. Benih yang diamplas dan dilubangi mulai berkecambah pada hari ketiga. Fungsi dari perlakuan secara mekanis yaitu memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat invariabel terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras menyebabkan resistensi mekanis, sehingga perlakuan mekanis skarifikasi pada kulit biji dilakukan dengan cara digosok, dilubangi, dan keduanya adalah untuk mengatasi fermentasi fisik. Setiap benih ditangani secara manual dapat diberikan perlakuan individu sesuai dengan ketebalan biji. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, terima kasih, kita kasih close. Nah, selanjutnya yang kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju untuk presentasi dan bahan pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Bella Nuraini. Nama saya Salma Bujania. Nama saya Nabila Musdalifah. Mengenai hasil dari pengamatan kelompok kami, benih mulai berkembang mulai hari kelima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 3 sudah selesai, kita kasih close. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk presentasi dan diskusi tadi. Nah, untuk selanjutnya apakah ada tanggapan antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya mengenai hasil pengamatan yang tadi sudah dipaparkan? Saya mau nanya di kelompok 2, kenapa pada perlakuan yang berbeda masa pertumbuhan kecambah sama? Perlakuannya yang berbeda dengan masa kecambah yang sama, namun tetap ada perbedaan. Untuk yang diamplas akan tetap tumbuh, namun yang diamplas dan dilubangi akan cepat busuk karena airnya banyak masuk. Saya ulangin sekilas ya, jadi tadi pertanyaannya kenapa 2 pengamatan ya, tapi hasilnya bisa sama. Betul ya, kelompok
kelompok 2 bahwa yang di amplas dan dilubangi itu hasil pengamatannya sama, namun yang di amplas dan dilubangi itu akan cepat busuk. Kenapa? Karena dari dua sisinya itu terjadi peresapan air sehingga airnya cepat meresap ke dalam biji di dalam atau endosperm, sehingga ketika dia mulai berkecambah sampai hari berikutnya itu akan lebih cepat busuk daripada yang hanya di amplas saja akan berkecambah lebih secara optimal. Oke, terima kasih ya kelompok 2, kita kasih aplaus untuk jawabannya. Nah, sudah paham untuk materi praktek dan teori perlakuan khusus untuk saat ini? Bisa dimengerti ya? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil teori dan praktek kita untuk materi perlakuan khusus tanaman sayuran? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan dari materi yang kami dapat, perlakuan khusus tanaman sayuran terdiri atas perlakuan khusus secara fisik, kimia, dan mekanik. Oke, untuk selanjutnya ya hasil kesimpulan dari praktek, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Amarta. Dan untuk pengamatan dapat saya simpulkan bahwa untuk perlakuan benih di tanaman sayuran saya itu ada 3 cara. Yang pertama fisik, yaitu dengan cara benih direndam dalam air hangat. Terus yang kedua adalah secara mekanik, benih diampas dan dilubangi. Yang kimia itu dilarutkan dengan bahan kimia. Dan untuk yang paling cepat berkecambah itu menggunakan cara yang mekanik. Oke, tepuk tangan ya untuk kesimpulan dari Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah paham, karena ini juga setelah praktek kita mengadakan refleksi evaluasi. Nah, silakan dibuka Edmundonya supaya kita bisa mengerjakan evaluasi. Ada di Edmundo, soalnya tinggal dibuka lalu dikerjakan. Saya kasih waktu beberapa menit, silakan mulai dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dilihat dari waktu sudah cukup? Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke, nanti saya cek kembali ya di Edmundo. Nanti saya akan beritahukan untuk hasil evaluasi pada KD kali ini ya. Nah, berhubung juga waktunya sudah ingin selesai. Nah, perhatikan ini ada materi untuk minggu berikutnya. Kita akan menganalisis panen dan penanganan pasca panen pada tanaman sayuran. Tolong dibaca-baca kembali supaya nanti kita lebih maksimal saat pemberian materi. Oke. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, pergantian jam juga sudah datang, jadi ada baiknya supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, melakukan doa penutup terlebih dahulu. Ya, silakan oleh ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Mohon maaf jika materi saya ada yang salah dan kata-kata ada yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.